Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa outflow dan inflow yang terjadi di market saham Indonesia, terutama untuk saham-saham yang hari ini meroket ataupun saham yang anjlok terkena dampak negatif dari perang yang sedang terjadi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Hari ini IHSG kita anjlok 2,6% di level 8.016 dan asing menunjukkan tanda-tanda outflow yang lumayan besar. Hari ini ada net sell 490 miliar dari investor asing di market reguler. Sedangkan untuk market tuna dan negosiasi net sell 140 miliar, sehingga total all market hari ini net sell 631 miliar. Jadi hari ini meskipun ada saham-saham yang naik dan melesat, tapi tidak semuanya diakumulasi, tidak semuanya di net buy asing, sehingga kita harus telaah lebih dalam lagi, kita harus melihat lebih dalam lagi, dan tentunya kita akan analisa buat teman-teman. So, silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi perang kembali terjadi guys ya. Sebenarnya kita sudah membahas terkait dengan perang Timur Tengah, Iran-Israel ini sebenarnya sudah pernah terjadi. Nanti kita akan buka datanya ya, bahwa kita sudah sering membahas hal-hal seperti ini. Nah, kembali lagi terjadi karena Israel yang mengawali perang lagi. Israel yang mengawali serangan terhadap Iran. Padahal sebelumnya Amerika Serikat itu menolak guys ya untuk mengikuti rencana Israel tersebut. Tapi pada akhirnya karena yang memulai adalah Israel, ya mau tidak mau Amerika ikut mendukung seperti itu. Jadi ada dua kubu nih. Israel dan juga Amerika menyerang negara Iran. Dan tentunya Iran tidak tinggal diam ya guys ya. Iran ini membalas serangan ke wilayah Israel dan juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk ya di beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar dan lainnya. Itu diserang guys oleh pihak Iran. Dan bukan hanya itu ya, ternyata Iran juga berhasil mengenai fasilitas nuklir yang ada di Israel sehingga menyebabkan kebocoran nuklir di sana. Nah, pertanyaannya, apakah World War III dengan perang nuklir ini akan benar-benar terjadi atau tidak? Karena kalau misalkan itu terjadi, otomatis ini adalah kabar yang sangat buruk ya guys ya, terutama untuk market saham karena pastinya investor asing itu akan cash out ya, mereka akan cash out dan beralih ke safe haven. Dalam kasus ini bisa emas ataupun lainnya. Nah, sebenarnya agenda utama dari Israel dan juga Amerika Serikat, kenapa mereka menyerang Iran? Karena mereka ingin menumbangkan rezim yang sekarang itu dikepalai oleh Ayatollah Ali Khamenei ya guys ya, yang dalam serangan Israel kepada Iran dikabarkan, sempat dikabarkan bahwa Ali Khamenei itu meninggal dunia. Tapi dalam update berita terbaru, ternyata ada kabar lagi bahwa Ali Khamenei itu aman. Jadi yang meninggal adalah keluarganya saja, sedangkan Ali Khamenei selaku petinggi Iran saat ini masih berada di lokasi yang aman, seperti itu. Nah, agenda besarnya adalah untuk menumbangkan Ali Khamenei dan akan digantikan oleh Reza Pahlavi ya guys ya, yang mana Reza Pahlavi ini ya pro terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya Amerika Serikat dan Israel ini ingin menyatukan wilayah Teluk Arab, terutama para produsen minyak dunia ya, termasuk Uni Emirat Arab juga guys ya, sehingga tentu saja hal ini ditentang ya sangat keras oleh pihak Iran seperti itu. Dan dampak yang kita lihat cukup besar terhadap komoditas, di mana Iran menutup Selat Hormuz sehingga harga minyak mengalami kenaikan, dan tentunya Hutsi Yaman ya, militan Hutsi Yaman juga banyak menyerang kapal-kapal tanker dari wilayah-wilayah Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, kapal-kapal tanker dari Eropa, dari Amerika Serikat itu banyak yang terkena serangan, baik itu dari militan Hutsi Yaman ataupun dari negara Iran itu sendiri. Sehingga banyak armada tanker yang menghentikan operasi pengiriman minyaknya. Nah, sedangkan 30% minyak dunia itu
berlayar melalui Selat Hormuz ini, guys. Jadi pastinya akan ada supply yang terganggu, terutama dari oil yang akan menyebabkan harga naik. Bahkan perang ini membuat bursa saham Uni Emirat Arab ditutup dalam 2 hari. Ya, imbas serangan balasan dari Iran ke negara-negara di wilayah Teluk. Dan satu lagi, guys, ternyata ada salah satu perusahaan refinery ya di sektor oil tentunya, perusahaan minyak Arab Uni Emirat Arab yang terkena serangan dari Iran. Wah, ini tentu saja membuat gejolak harga dari komoditas yang semakin naik ya. Teman-teman bisa lihat crude oil WTI hari ini naik 8,19% di level 72,5 USD per barrelnya. Sedangkan untuk Brent oil juga naik ya guys ya, untuk hari ini 8,3% di level 78 USD per barrel. Jadi crude oil WTI, Brent oil hari ini kompak naik. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ini baru satu kejadian yang membuat bursa saham itu tutup. Kalau Indonesia mungkin kalau misal ada seperti ini, IHSG turun, nanti bisa lock ARB gitu ya, saham-saham kita misalkan ARB lagi, bisa disuspend IHSG-nya. Tapi kalau misalkan bursa saham tutup, otomatis ya teman-teman tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan aktivitas di bursa saham, baik itu tarik dana ataupun membeli saham ataupun menjual saham itu tidak bisa. Kalau Indonesia ternyata juga melakukan penutupan terhadap bursa sahamnya, seperti itu. Lalu saham-saham bukan hanya IHSG, tapi di luar negeri juga terdampak. Teman-teman bisa lihat Nvidia, Apple juga anjlok, Microsoft juga anjlok. Dan kalau misal teman-teman ingin lihat lebih banyak lagi, teman-teman bisa lihat saja di heat map ya, stock heat map. Misalkan saham-saham Brazil, saham-saham Chinese ya guys ya. Lalu ada juga kita lihat ya, misalkan nih India ya, saham-saham di India. Ini juga kan bergantung dengan supply minyak dari Selat Hormuz. Teman-teman bisa lihat saham di India rata-rata anjlok. Lalu kita lihat lagi guys, misalkan ya, misalkan negara lain, Egypt ya, misalkan teman-teman juga lihat big caps-nya banyaknya merah. Banyak guys, teman-teman bisa lihat sendiri guys ya, di sini datanya banyak. Nah, Pakistan juga merah semua guys, karena memang berdekatan dengan negara Iran dan bersinggungan ya dengan Selat Hormuz ya, dekat lah seperti itu. Harga minyak melambung, crude oil WTI dan Brent oil naik, harga gold juga naik hari ini. Untuk harga emas naik sekitar 2%-an untuk hari ini di level 5.385 USD per troy ounce-nya. Lalu untuk harga perak juga naik 1,12% dan batu bara sedikit terkoreksi 0,5%. Jadi yang majority naik di sini adalah harga oil and gas. Minyak mentah, crude oil WTI, Brent oil, gas alam, bensin, minyak pemanas, dan safe haven yaitu emas dan perak juga mengalami kenaikan. So, teman-teman sudah tahu harus trend following di saham mana, tapi kita akan coba lihat guys ya, saham yang hari ini mengalami kenaikan. Apakah asingnya juga ikut masuk atau mereka itu memilih untuk cash out ya, atau mengamankan modalnya, mengamankan uangnya terlebih dahulu di saham-saham yang sedang naik. Kalau misal itu terjadi, mereka berarti mengambil keuntungan dari kenaikan hari ini. Yang pertama kita bahas Medco. Nanti kita juga akan bahas Big Banks, kita juga akan melihat saham-saham Konglo ya, agar teman-teman juga punya gambaran yang lebih jelas. Untuk Medco, hari ini naik 15,6% di level Rp1.955 per saham. Saya ingatkan atau saya bilang ya, selamat atau congratulations ke teman-teman yang hari ini ambil beli saham oil and gas di sesi 2. Karena sesi 1 itu memang sempat naik, tapi dia juga sempat terkoreksi alias turun lagi. Baru ketika ada berita Selat Hormuz ditutup dan kilang minyak yang ada di Uni Emirat Arab, salah satu perusahaan kilang minyak itu juga terkena serangan rudal Iran. Nah, disitulah harga minyak naik dan saham-saham oil and gas juga naik. Jadi kesempatan yang bagus kalau misal teman-teman sudah ambil saham-saham oil and gas di awal sesi 2. Pasti teman-teman cuan sampai penutupan hari ini. Seperti itu.
Jadi untuk Medco, hari ini ada distribusi dari AKBK. Sepertinya teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas. Di mana hari ini diprakarsai oleh domestik ya, akumulasinya ada XL, LG, YPP, DXC. Sedangkan asingnya AKBK malah jualan. Justru mereka take profit di saham Medco. Jadi tidak semua ya yang naik diakumulasi oleh asing. Nah, teman-teman bisa lihat, Medco-nya hari ini di net sell 528 miliar. Asing take profit ketika harga saham naik, artinya mereka sebenarnya ketakutan. Mereka ketakutan untuk stay di saham. Jadi hasilnya hari ini IHSG kita net sell, di saham Medco juga net sell. Meskipun ya tidak semua saham yang naik itu di net sell asing, ada juga yang diakumulasi. Nanti kita lihat guys. ESA hari ini naik 12,4% di level Rp725 per saham, ada normal distribusi. Nah ini asingnya malah masuk. Ada AK, ZP, BKCP. Dan domestiknya keluar alias jualan. Kita cek untuk ESA. ESA sendiri ternyata hari ini diakumulasi atau di net buy asing sebesar 68 miliar. Tapi akumulasi yang terjadi di ESA ini tidak sebesar net sell yang tadi kita lihat di Medco. Otomatis ya dalam kasus ini kita perlu kembali ke IHSG-nya. Oh, IHSG-nya net sell, berarti asingnya memang out gitu ya. Asingnya memang jualan hari ini. Lalu ada saham Raja yang hari ini naik 4%-an di level Rp4.700 per saham, cukup netral meskipun ini adalah saham Konglo, tapi juga di sektor oil and gas ya. Jadi ya cukup ada positif lah, ada kenaikan lah 4,4%-an. Terutama hari ini yang kita lihat ya sebagai top buyer ada XLYP, OD dan NI, perlu dilihat juga asingnya biar kita bisa melihat nih asing itu masuknya di saham apa aja gitu ya. Untuk Raja, ternyata hari ini net sell 23 miliar setelah kemarin net buy 38 M. Jadi untuk Raja ini ya kalau misal kita lihat sih kenaikannya juga belum terlalu signifikan dan asing juga ada net sell. So bisa jelas dilihat ya bahwa yang masuk di Raja hari ini adalah domestik. Lalu ada INRG yang hari ini auto reject atas alias ARA naik 25% di level Rp2.200 per saham. Ada normal akumulasi terutama dari XL, LG dan AK. Kita cek untuk asingnya. INRG ada net buy sebesar 23,6 miliar hari ini. Dan lagi-lagi tidak sebesar net sell yang terjadi di Medco. Akumulasi di INRG, di ESA, itu kenaikan harga sahamnya memang bagus, tapi net buy-nya tidak sebesar net sell Medco. Seperti itu ya. Elsa sendiri naik 17,6% di level Rp1.000 per saham, cukup netral. Tapi hari ini ada asing yang jualan. GRRF, ZPAK hari ini jualan guys. Coba kita cek untuk Elsa. Teman-teman bisa lihat juga Elsa hari ini di net sell asing 76,7 miliar. Artinya asing hari ini ada take profit di Medco dan Elsa. Seperti itu guys. Nanti kita akan rekap juga saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan di net sell asing. Untuk Antam naik 5,9% di level Rp4.610 per saham. Ada akumulasi dari asing BBZP AKBK yang masuk. So kita cek untuk Antam. Nanti kita juga bahas strateginya seperti apa ya. Jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir. Untuk Antam ada net buy 156 miliar rupiah dari asing. Ini sebenarnya cukup menarik mengingat harga emas juga mulai naik kembali. Kita cek ya untuk HRTA. Kalau di sini bisa lihat chart enak guys ya. HRTA hari ini naik tipis 0,3% dengan net sell 57 miliar. Lalu kita cek juga Archie guys. Archie-nya hari ini naik 6%, tapi asingnya cukup imbang lah. Meskipun net sell 1,2 M ya, tapi ini angkanya masih imbang guys. Kita cek PSAB. PSAB naik 5,4%, tapi dengan net buy 2,3 miliar. Ini lumayan oke lah untuk PSAB. Kita cek AMMN ya. AMMN hari ini koreksi 4,5%, tapi net buy 1,3 M. Jadi net buy-nya pun tidak begitu besar, transaksinya juga tidak sebesar kemarin ya untuk Aman Mineral. Lalu kita cek emas.
Emas hari ini naik 4,5%, tapi net sell 69 M dari asing. Jadi asingnya cash out juga nih di saham emas. UNTR hari ini UNTR naik tipis 0,3% setelah kemarin terkoreksi, tapi transaksi asing juga tidak begitu besar. Kita lanjut lihat saham Bumi. Bumi hari ini koreksi 3,8% di 248 dan cukup netral. CPDRAK-nya jualan guys. Apakah net sell nih dari asingnya untuk saham Bumi? Buminya net sell 41,8 M dengan koreksi 3,8%. Jadi Bumi belum terlalu menarik ya. Bisa wait and see guys untuk saham-saham yang sedang terkoreksi. Dewanya juga koreksi 4,7%, tapi ada net buy 34 miliar. BRMS coba kita cek. BRMS hari ini juga naik 4%-an di 1010 per saham ya. Tapi net sell 29 miliar. Oke ya, itu guys ya, Bumi, Dewa, dan BRMS perkembangannya seperti ini. Meskipun ada koreksi-koreksi, tapi BRMS dan Dewa ternyata ada net buy asing. BRMS-nya naik ya 4,12%. Kita cek BBRI. BBRI hari ini ada open gap down, turun 2,3% di level Rp3.820 per saham. Tapi ada akumulasi dari RX dan KZ ya. BBRI-nya kita cek. BBRI hari ini ada net buy 98,9 miliar, tapi kalau saya sih wait and see guys untuk big banks. Kenapa? Uh, karena kondisinya sedang kurang oke nih. Bahkan Bank Mandiri hari ini turun juga 3,7% dengan net sell 118 miliar. Kita cek BBNI. BBNI juga turun 2,2%, net sell 119 miliar. BBCA juga turun 2% dengan net sell 196 miliar. Ya, jadi rata-rata turun guys, meskipun hanya BBRI yang diakumulasi, tapi kita memilih untuk wait and see. Kita memilih untuk santai dulu ya, karena masih ada potensi untuk turun lebih dalam lagi. Alasannya simple, karena pasti asingnya cash out seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, BMRI turun, BBNI turun, BBCA turun juga. Jadi belum ada yang menarik guys. Kalau misalkan teman-teman ingin buy on weakness ya, tunggu kabar genjatan senjata. Tunggu kabar perangnya mereda, baru teman-teman cek saham. Kalau masih kondisi geopolitiknya masih panas antar negara ya yang sedang berperang saat ini, maka lebih baik kita pantau dulu saja. Lalu saham-saham Konglo juga terdampak negatif guys ya. Contohnya seperti Tepi hari ini koreksi 10,8% di level Rp5.975 per saham, dan ya kalau misalnya di bawah support di bawah 5.700 otomatis ada potensi untuk turun lebih dalam. Bahkan hari ini juga ada distribusi 21 miliar. Kripto, kalau kripto mungkin tidak terlalu tidak terlalu mengguncang ya, karena kan sudah turun beberapa bulan ke belakang gitu. Memang berada di fase bear market, tapi tidak ada jaminan harga Bitcoin juga akan langsung bagus gitu. Dengan perang harga Bitcoin-nya akan naik, belum tentu juga guys. Bisa jadi malah turun lebih dalam gitu. Jadi sebelum ada tanda-tanda reversal, ya lebih baik teman-teman wait and see dulu ya, baik itu di market saham ataupun di market kripto dan Bitcoin seperti itu. Jadi begini guys, sebenarnya hal yang mulai kita khawatirkan selain dari turunnya harga saham, ya kalau harga saham turun ya mungkin kita masih bisa melakukan beberapa strategi gitu ya. Misalkan kita bisa serok saham bagus di harga bawah. Atau misalnya kita bisa serok kripto-kripto yang fundamental di harga bawah. Nah, itu masih bisa dilakukan. Tapi hal yang membuat kita khawatir justru adalah dari sistem yang sedang kita gunakan dalam berinvestasi. Contohnya adalah Uni Emirat Arab, yang mana mereka menutup bursa saham dalam 2 hari
Kalau misalkan 2 hari, ternyata perangnya tidak berangsur-angsur membaik, tidak ada gencatan senjata dan malah semakin parah, saya rasa Uni Emirat Arab ataupun banyak negara lainnya yang bisa memberlakukan hal yang sama. Bursa saham terancam ditutup ya guys ya, untuk sementara waktu, sampai waktu yang tidak ditentukan. Otomatis, yang pertama, kita tidak bisa melakukan transaksi. Saham-saham yang sedang kita simpan, kita tidak bisa menjual, dan kita tidak bisa menarik uang kita. Itu ya guys ya. Ini mungkin baru apa ya? Baru bisa dibilang standarnya masih menengah lah ya. Kekhawatiran ketika bursa saham itu tidak bisa dioperasikan. Ini yang tahapan standarnya. Tahapan yang lebih ekstrim adalah blackout ya guys ya, di mana tidak adanya sinyal, tidak adanya listrik dalam 2 hari ataupun dalam 1 minggu yang bisa membuat ekonomi lumpuh. Jadi orang-orang yang berinvestasi, orang-orang yang uangnya berada dalam digital dan juga di banking, mungkin akan kesulitan untuk menarik uang mereka, sehingga akan terjadi chaos di mana-mana. Akan terjadi chaos ya, bukan hanya, sebuah krisis, tapi juga sebuah kepanikan massal. Nah, ini yang sudah berada di tahap lebih parah gitu ya, kalau tiba-tiba terjadi blackout. Blackout ini menurut saya bisa dipicu oleh adanya perang nuklir. Jadi kalau misalkan terjadi perang nuklir, nah baru ancaman blackout ini semakin membesar. Tapi kalau misalkan, perangnya hanya rudal gitu ya, antar negara misalkan, negara-negara Iran menyerang Uni Emirat Arab, menyerang Israel, ataupun menyerang negara-negara lain, nah dan sebaliknya, misalkan Israel juga menghantam Iran, ataupun wilayah lain, nah itu akan terjadi blackout di wilayah itu sendiri, mirip dengan kejadian bencana alam. Karena ketika terjadi bencana alam, listrik padam, sinyal juga sulit, ya guys ya. Dan ketika itu terjadi, blackout terjadi, menarik uang adalah hal yang sulit. Maka ya kita persiapan aja gitu guys ya, untuk sediakan cash kita, sedia payung sebelum hujan lah. Seperti itu. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah perang ini akan segera berakhir atau ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga? Apakah ini benar-benar World War III is will begin? Ya guys ya. Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.